yang jauh-jauh nih. Ya. Masuk laporan kok. Ya itu siapa yang bertanya ini? Ya ya. Ini memang terkait pihak-pihak di luar badan pengurus, khususnya di luar badan bendahara, itu tidak saya berikan informasinya memang karena memang sesuai ADART ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan dia akan berkoordinasi dengan bendahara, ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan dia akan berhubungan dengan sekretaris. Jadi di luar itu kita nggak bisa informasi karena itu bersifat kredensial. Akuntan publik, ya itu udah berjalan dan memang sampai saat ini laporan keuangan dari bendahara itu belum diberikan. Jadi kita sudah bekerja menggunakan mutasi rekening yayasan yang ada. Jadi itu akan problem. Ya pihak yayasannya yang mana gitu karena saya berkoordinasi dengan masing-masing individu dan bahkan WA grupnya pengurus yayasan. Saya tanyakan siapa yang membuat surat ini itu sehingga substansinya nggak ada yang menjawab. Siapa yang tanda tangan di sini, betulkah tanda tangan atau tidak ada yang menjawab. Jadi kalau saya lebih senang berkomunikasi secara langsung gitu, bukan melalui. Jadi karena mereka juga tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, dan beberapa pun ada yang berkomunikasi secara japri kepada saya dan menyatakan tidak pernah ikut tanda tangan, tidak mengetahui surat. Nah itu bisa saya duga ada hal-hal yang memang terjadi di situ. Ke depan Pak. Ya itu kan bisa dilihat teman-teman ya, surat kuasa dari yayasan yang tidak ada ketua yayasannya. Jadi maksudnya apa gitu kan? Nah ini bisa diduga seolah-olah beliau yang mengkudeta saya kan gitu itu. Dan itu tidak absah di dalam ADART yayasan. Selama ketua yayasan masih sehat, tidak berhalangan tetap, tidak gila, tidak sakit keras, tidak di penjara, belum meninggal dunia, itu tidak bisa diintervensi seperti itu bahkan oleh seluruh pengurus. Karena kalau mereka baca ADART dan kebetulan ADART masih menggunakan periode sebelumnya, gitu, masih ADART yang dibuat oleh ketua sebelumnya, itu nggak bisa seperti itu. Dan ketua itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah dan pelaksanaan kegiatan yayasan. Makanya saya selalu bilang kalau memang mau cawe-cawe masuk lagi jadi ketua yayasan. Kita bicarakan. Mas bisa dikatakan ini kan penyayangan dan jadinya antara kalian kerja komisi. Kerja komisi itu seperti apa gitu? Karena kalau saya tetap saya masih ada di yayasan dan memang Ibu NP itu sudah di luar gitu. Itu bukan kerja komisi. Memang itu demikian dinamika organisasi aja. Tapi Bang, ya, terkait uang penerbitan sebesar ini seperti apa sih Saya nggak ada pembelaan karena memang itu untuk pembayaran audit akuntan publik gitu kan. Jadi kita nggak ada pembelaan, silakan aja nanti kita akan buktikan itu akan kita buka. Artinya memang dia kan mau ya kayak ini deh rinciannya apaan aja sampai rupiah-rupiahnya itu memang ada Bang sebenarnya data. Ada. Dan Bisa uang donasi. bukan justru rekening yayasan itu setelah ditarik 1,3 itu dia sisanya kan ada sendiri ya di situ ya, hanya sekitar sekian juta gitu kan. Dan uang yang masuk 100 juta itu murni dari uang CSR-nya Bank Densu gitu. Itu masuk ke rekening yayasan memang. Dan itu semuanya sudah tahu gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin, dan itu keperluan untuk apa juga udah tahu gitu. Makanya kenapa sekarang jadi begini kita nggak tahu. Ya, mungkin belum memutuskan atau gimana. Pihak yayasan yang mana ya? Karena saya kan pihak yayasan. Kita juga punya WA group, kita punya japri masing-masing, kita juga masih berkomunikasi satu sama lain. Tadi. Untuk terkait apa? Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja. Kita adu data, adu
Saya yang pasti akan tetap menjalankan hak saya sebagai ketua sampai memang yang ditugaskan selesai. Bang, ada pertemuan dengan Novi. Bilang kan Teh Novi sendiri itu kan Sunati selaku founder dari yayasan itu sendiri, Bang Gary sebagai ketua yayasan. Jadi kan Teh Novi juga harus sebenarnya harus tahu akan hal itu nggak sih Bang? Enggak, jadi memang founder yayasan itu dalam ADART tidak ikut mencampuri pelaksanaan kegiatan kalau namanya tidak ada dalam badan pengurus gitu. Dan pendiri yayasan ada 3 nama dan itu 3 nama itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Kalau mereka semua pendiri itu ingin mengelola yayasan, mereka harus masuk sebagai badan pengurus gitu. Jadi kewajiban mereka adalah hanya menerima laporan tahunan gitu. Dan itu disebutkan di undang-undang yayasan. Bang, ada rencana ke Ya Allah Akbar. Mau rencana ketemu sama Novi sebelum kami melapor. Saya berkomunikasi dan saya tanyakan siapa yang bertanda tangan, siapa yang seperti itu, apakah mereka mengetahui konsekuensinya, apakah mereka mengetahui substansi suratnya, dan itu hanya beberapa yang menjawab, hanya beberapa yang memang memberikan informasi, dan informasinya itu dugaannya tetap ya seperti itu, bahwa mereka tidak banyak mengetahui tentang hal itu, kan itu jadi polemik. Bang, ini kan rencananya sendiri sebenarnya pengen nggak sih untuk melurusin dan ketemu sama Novi langsung? Kalau itu saya kembalikan ke Ibu NP, kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan, bahwa kita di sini bekerja lurus. Kita kan mau audit, kan Ibu NP sering juga bikin statement kan di media, audit aja yayasan saya siap diapain aja kalau yayasan terbukti bla bla bla. Sekarang ini kita sedang mau audit, kenapa kita dijegal-jegal? Kita ini mau melakukan hal yang baik. Jadi saya juga diingatkan kepada organ yayasan, kita ini mau melakukan hal yang betul, hal yang formil, hal yang memang sudah sesuai sesungguhnya. Jadi ketika ada yang menyimpang, ini akan saya anggap sebagai suatu hal untuk mencegah gitu, mencegah suatu kebenaran gitu kan. Jadi bahaya buat mereka, dan mereka itu masing-masing individu, mereka harus bertanggung jawab atas namanya sendiri. Mereka nggak bisa bilang, oh saya disuruh, oh mas tahu kan saya dipaksa, oh nggak bisa. Jadi saya ingatkan lagi, seluruh badan pengurus mereka itu orang dewasa, mereka harus bertanggung jawab, namanya ada di sana sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Makanya baca lagi ada RT, setiap ada surat yang keluar pahami isinya dan pastikan dia mereka betul yang tanda tangan, bukan tanda tangan yang digunakan oleh orang lain. Tapi Bang, Bang Gary sendiri sejauh ini Ya itu suratnya yang saya pertanyakan termasuk gitu, karena uang itu dibayar untuk audit akuntan publik. Audit itu dipersyaratkan oleh Permensos. Kenapa dipermasalah nggak mau diaudit atau seperti apa? Dan itu yang saya tanyakan, alat hak mereka. tapi sebelum penerbitan uang tersebut, Bang Gary sudah ada laporan. Informasikan ke bendahara, kita akan payment, dan setelah payment saya minta laporan keuangan, dan sampai hari ini tidak diberikan. Makanya kita sudah bekerja menggunakan mutasi rekening yang ada. Dan itu sudah diserahkan kepada yayasan belum sih? Maksudnya dari semua pengeluaran selama di NTT sendiri kan sudah ke Kemensos tuh semua pengeluaran. Semua itu sudah diserahkan juga belum sih ke yayasan sampai Jadi yang 100 juta itu? Jadi begini, itu semua udah saya informasikan gitu kan. Kita itu punya namanya grup khusus donasi, isinya ketua, sekretaris, bendahara. Di situ semua udah tahu, di situ semua saya informasikan. Di luar itu tidak berhak untuk menerima informasi. Gitu. Jadi yang di luar itu ya silakan nanti laporan tahunan. Ini justru yang mau saya lakukan audit tahunan, laporan untuk mereka juga. Iya, betul gitu. Jadi kalau memang yayasan ini memang baik, bagus, bersih, harusnya semua mendukung dong, kan gitu. Kenapa kok seolah-olah tidak ingin? Kita terbuka aja, nggak apa-apa. Semua tugas dan tanggung jawab kalau memang beliau mau lagi jadi ketua yayasan, akan dengan senang hati saya bicarakan, nggak akan saya blok. Tapi sampai saat ini kan saya juga masih di blok, di WA, di sosmed masih di blok, saya belum ada. Bang, terkait abang katanya duganya mau memisahkan anak asuh Novik sama Novik, gimana itu? Nggak Bisa ada. dijelaskan? Dari mana kan itu? Kalau memang dia yang menyebutkan seperti itu, harusnya dia mencatatkan bukti pertama itu. Yang kedua,
hati-hati. Anak itu sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, undang-undang tidak boleh dipublikasi di media. Teman-teman bisa cek sendiri anak itu ada tidak di media, kan itu ada, nggak ada. Sudah kalau emang nggak ada kan, kalau emang ada kan ya jadi pertanyaan. Bang, di Novi juga kemarin menyebut Enggak, saya nggak membuka data apa-apa, itu media kan, media punya kebebasan pers. Saya hanya menjawab apa yang ditanya oleh beliau. Yang nggak ada sayembara itu dari beliau sendiri saat orang tuanya menghilang. Dari RP? Iya, Berarti bukan dari Mas sendiri? bukan. Saya kepentingan apa? Iya, nggak ada. Dan itu makanya saya bilang hati-hati dalam buat klarifikasi. Saya hanya menjawab. Dia sendiri yang memunculkan isu itu ke publik. Silakan sekarang ya jawab sendiri isunya di publik. Capek nggak sih Bang jadi kemana-mana yang harusnya sudah selesai di NTT malah jadi melebar? Enggak, saya nggak capek karena tugas dan tanggung jawab akan saya jalankan. Dan yang satu lagi, dalam mutasi rekening yayasan boleh dicek saya menerima gaji atau tidak. Karena sampai saat ini tidak ada. Gitu, justru bahkan banyak badan pengurus yang menerima gaji dari yayasan dan itu menyimpangi aturan undang-undang yayasan. Jadi hati-hati ketika menuduh orang, lihat dulu diri sendiri. Bagaimana Bang peluang abang menerima Novi seperti apa? Itu di masa depan nanti kita nggak bisa ramal sekarang ya. Kita jalanin yang hari ini aja. Kemungkinan perbaikan kan? Semua kemungkinan itu masih ada, kita beriringan baik dan saya ya betul ya momen lebaran mungkin bisa jadi momentum. Ada, saya pertanyakan tadi yang saya tanyakan tentang surat-surat itu. Ya beliau mengiyakan, silakan diproses kebenarannya dan saya proses. Oke, ya. Oke, thank you.